Subhanallah walhamdulillah. Tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Nggak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Nggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan. Dan nggak ada yang lain. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatullahnya, itu disilar. Sunatullahnya pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Gak mungkin kita nanam pohon sabar kemudian yang muncul buah yang pahit dan beracun. Gak mungkin. Kebalik itu. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabashiris sabirin. Ketika Allah menempatkan kita dalam satu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri. Dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong ke si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Kalau kita yakin nih, udah berserah diri sama Allah, gimana cara Allah nolong kita? Ketika ada yang mengatakan, dia itu orang yang beriman, dia itu orang soleh, kok dia nggak ditolong? Dia ditolong, kita yang nggak tahu dia ditolong. Apa bentuk pertolongannya? Allah ngasih kita pertolongan pertama, kemudian baru pertolongan yang berikutnya. Pertolongan pertama apa? Pertolongan pertama dari Allah kepada hambanya ketika mereka punya masalah adalah Allah tolong hatinya. Dikuatkan kesabarannya, itu pertolongan pertama. Gak langsung drop off, gak. Dikuatkan kesabaran dia. Sehingga walaupun dia tetap mendapatkan ujian itu, hatinya tetap tenang. Dia tetap kuat, dia tetap tabah, dia tetap sabar. Itulah pertolongan paling ajaib yang Allah berikan kepada hambanya. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya gak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, gak pernah berputus asa, gak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah, enggak. Berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia, itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar. Ada satu lagi dosa terakhir yang paling disukai oleh iblis. Setelah dosa membunuh, setelah dosa permusuhan, setelah dosa zina, setelah dosa syirik, ada satu lagi dosa yang paling disukai oleh iblis. Tahukah kita dosa apa? Dosa durhaka kepada orang tua. Kadang-kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita nggak rela diremehin orang, itu yang bikin kita ria kan? Bukan karena kita pengen dielu-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja, bukan itu. Itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem, tapi kita nggak sanggup bertahan, nggak bisa sabar kalau diremehin orang. Akhirnya kita bocorin juga kebaikan kita. Habis. Diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam, diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain, tapi kita nggak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh. Siapa yang selama ini yang melakukan ini? Siapa yang bantu kamu? Siapa? Keluar semua. Satu persatu yang kita sebutkan, satu persatu berguguran dan tidak ada nilainya di mata Allah. Sabarkah kita ketika diremehkan oleh orang lain untuk tetap menjaga rahasia amal kita antara kita berdua aja dengan Allah? Itulah ujian ikhlas. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini, siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu dan seterusnya. Allah pengen ngingetin kita. Kita tuh awalnya gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, gak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa,
fahada, fa'aghna. Itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Gak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallah. Tahu nggak gimana caranya biar hidup kita itu diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar hidup kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Caranya adalah, kata para ulama, berikan hak Allah dalam setiap nikmat yang ada dalam kehidupan kita. Ketika Allah memberikan kita nikmat harta, berikan hak Allah dalam bentuk zakat dan sedekah. Ketika Allah berikan kita nikmat kesehatan dan waktu luang, berikan hak Allah dengan 2 rakaat sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Berikan hak Allah di dalam waktu kita, di dalam harta kita, di dalam kesehatan kita, di dalam keluarga kita. Cobalah selalu berpikir, apa hak Allah di dalam setiap anugerah yang sedang saya nikmati ini. Sehingga dengan demikian, Allah akan menjaga hidup kita, merawat hidup kita, dan menjamin kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Bercanda mah untuk menghilangkan sedih, bercanda mah untuk menghilangkan stres, bercanda supaya dapat energi baru kan? Ternyata ada yang lebih efektif daripada bercanda kalau kita pengen semangat lagi. Apa yang lebih efektif? Menangis. Menangis itu, menitikkan air mata itu lebih powerful daripada tertawa. Cuman kita sering memilih tertawa daripada menangis. Sama kayak orang lebih senang minum kopi walaupun minum kopi itu boleh daripada minum air putih. Perbanyaklah menangis, karena menangis itu air mata kita menggugurkan dosa dan membersihkan hati yang kotor. Kalau Allah bilang, "May yuridillahu bihi khairan", Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, Yusuf, Allah kasih dia ujian sedikit aja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, sedikit, بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabashiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah itu nggak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya. Coba. Dan istighfar kita itu, kalau benar-benar tulus dari hati, 1 kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, nggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, 0, zong langsung. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena 1 istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita itu terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100, berarti dosa kita belum dihapus. Enggak, sekali doang kalau itu berasal dari hati, Allah hapus. Maka jangan bosan untuk beristighfar kepada Allah, karena Allah itu nggak pernah bosan untuk mengampuni dosa kita. Allah nggak pernah bosan untuk ngasih kita taubat, menerima taubat kita. Allah nggak pernah bosan untuk mendengar ucapan Astaghfirullahaladzim walaupun sehari 1000 kali setelah 1000 kali berbuat dosa. Istidraj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba, ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah, Allah tegur. Ketika dia salah, Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah, Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia
insaf, terus dia balik kepada Allah SWT. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa terus Allah biarin aja, gak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman. Sebetulnya Allah lagi nyuekin dia, dan dicuekin Allah itulah seburuk. Kalau kita pengen tetap woles pas menghadapi kesulitan, pegang janji Allah. Makin kita kuat pegang janji Allah, diuji, kita makin pasrah sama Allah. Ya Allah, saya akan yakin sama Engkau memegang janjimu. Ketika diuji, saya berharapnya balasan dari Allah, pertolongan dari Allah. Ketika kita pegang janji Allah, ada sesuatu yang kita tunggu di dalam kesulitan hidup kita, sehingga buat kita selalu punya harapan. Tapi kalau kita nggak pegang janji Allah, kita nggak nunggu apa-apa kecuali mengeluhkan keadaan kita, dan itu bikin kita lemah.